Dan satu lagi mengenai dukun santet. Saya pernah mengatakan dukun santet hanyalah sebuah hiburan tontonan, yaitu settingan. Nah, saya berani terus terang, ada nggak di antara semua orang yang kontennya dukun santet mengatakan dukunnya itu settingan? Berani nggak orang yang selama ini diagung-agungkan, orang yang selama ini fan-nya banyak, orang yang selama ini yang nggak tahu tentang kebenarannya? Nah, saya katakan, saya kenal siapa yang mencari pesertanya. Saya kenal. Nah, terus kedua, masalah gerbek dukun, dukun santet. Asalkan dukunnya itu settingan ya. Karena saya kan pernah mengatakan, coba yang pernah tayangan konten-kontennya itu gerbek dukun santet, ada nggak yang belum pernah mengatakan dukunnya itu tidak settingan ataupun real? Ada berani nggak? Ada yang berani nggak selain saya? Gerbek dukun santet memberantas kemusyrikan. Aduh, nggak apa-apa. Begini ya, semua tontonan siapapun yang punya YouTube yang gerbek dukun santet, saya katakan semua itu adalah skenario. Skenario. Saya sudah mengatakan, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi lahir batin saya, terus demi kedua orang tua saya mengatakan semua hanyalah sebuah skenario. Ya masing-masing kita semua. Mau berpikir positif, ambillah positifnya. Mau merasakan sesuatu yang positif, maka rasakanlah sesuatu yang positif tersebut. Supaya apa? Hidup kita bisa bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan. Itu sahabat-sahabat. Kalau ada orang mengatakan sakti abal-abal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang iya, saktinya abal-abal, saktinya sakti YouTube, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan kalian nonton. Yang penting kalian nonton, itu. Mau kalian kata-katain saya, membenci saya, bodoh amat, ya bodoh amat. Saya semangat terus. Nanti kapan-kapan kita bikin video gerbek dukun santet settingan, ya. Setuju nggak kalian? Sahabat-sahabat KNS, setuju nggak kita bikin konten lagi mengenai gerbek dukun santet settingan? Setuju nggak? Kalau setuju, silakan. Bila setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di channel yang sederhana ini, Rumah Kesubuhan Khalifah Malang ya. Sahabat-sahabatku, langsung saja ya. Ini langsung saya sebut. Berapa hari ini? 2 hari ya, mulai hari kemarin katanya. Saya agak terlambat, tidak apa-apa. Agak telat, tapi saya tetap mau upload ini karena ini memang penting bagi saya. Dari pembahasan awal sejak dulu tentang terkait dengan dukun settingan ya, dukun settingan yang menjadi fokus topik kita belakangan ini gitu ya. Ini saya langsung sebut saja, yakni fenomena GNS ya, Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun yang sempat beberapa topik belakangan di konten saya sempat singgung ya. Awalnya itu sebetulnya dia itu sejak dulu menjadi pembahasan juga tentang video settingan, kan awal-awal tentang video settingan. Kan channel Gus Nur ini kan Gus Nur Samsun ya, bukan Gus Nur yang sekarang sedang masalah dengan hukum ya. Gus Nur Samsun ini kan juga salah satu kasarnya itu pendekar yang duel dengan dukun santet ya di channelnya itu. Seperti halnya yang lain-lain ya, seperti halnya yang lain. Dan ini menjadi topik pembahasan sejak dulu, termasuk yang duel-duel yang punya channel duel dengan dukun santet yang lain awal-awal ya, yang dituduh itu settingan, itu kan termasuk bagian Gus Nur Samsun ini. Tapi saya sendiri secara pribadi sebelumnya memang fokus kepada salah satu oknum ya, karena saya tidak begitu tahu tentang Nur Samsun dan tidak begitu mengapati. Karena pada awalnya saya memang tidak tahu tidak mau tahu urusan orang tentang channel ini. Tapi karena ini memang salah satu oknum itu dekat dan terlalu parah, itu
dan semakin merajalela. Akhirnya saya menjadi fokus juga membahas itu. Ya sebetulnya tahu sih Nur Samsun itu saya, tapi tidak begitu awal-awalnya. Nah kok kebelakangan malah terseret. Khususnya akhirnya menjadi topik saya pribadi di channel saya pribadi, karena ini masuk ke dalam yang saya bahas. Itu kan awalnya dia terseret ya. Sebetulnya sudah disinggung oleh channel-channel yang lain gitu loh. Walaupun secara pribadi saya nggak nyebut gitu loh. Karena saya berpikir satu kebuka. Saya fokus satu, terutama yang dekat dan saya pahami. Kalau saya nggak paham itu, nggak mau ngasih masalah itu, nggak mau bahas ya. Satu oknum yang saya kuasai masalahnya, yang saya paham, akhirnya saya bahas, itu sudah cukup. Yang lain juga seperti itu, karena satu jenis gitu, tentang video settingan. Nah, ini awalnya akan terseret secara pembahasan saya pribadi juga. Itu kan terseret gara-gara dia menuju ke itu apa ya, terseret di di yang oknum yang Gus yang satunya, yang saya istilahkan istilah Sutris Al-Masumi itu ya. Itu kan gara-gara dia mengunjungi Padepokan Al-Halui itu ya. Halusinasi itu ya. Itu kan gara-gara seperti itu. Dan terkesannya awal kali adalah seakan-akan membela. Ya memang judulnya salah satu kontennya seakan-akan membongkar video settingannya, tapi kan bahasanya setelah itu kita simak ternyata agak-agak membela sampai terkait dengan Jenglot, sehingga disebut dengan apa itu? Panglima Jenglot apa itu seperti itu ya. Kan gara-gara itu awalnya. Nah, akhirnya dia mendekat, akhirnya dia jadi fokus juga. Karena ini Gus Halu Halu ini Sutris Al-Masumi bagi saya itu yang saya sebut itu kan menjadi topik utama. Dan itu dia kenapa? Karena dia itu ibarat itu apa ya? Terlalu gitu loh. Terlalu yang paling menohok fenomena video settingan itu loh, dia kok malah masuk ke dalamnya. Akhirnya dia juga menjadi target ikut arus di dalamnya, pusaran arus ini yang kacau ini itu loh. Akhirnya dia menjadi bahasan. Atau walaupun di situ timbul istilah prank apa kayak nggak tahu, yang jelas dia sudah di dalam itu, di dalam pusaran arus Gus Al-Halu ini gitu loh. Gus Halu itu. Akhirnya dia menjadi fokus topik. Nah alhamdulillah nggak lama bagi dia. Entah apa niatnya dia atau prank juga, semoga jujur aja. Akhirnya singkat cerita dia itu mengakui settingannya itu. Jadi sekelas selama ini yang juga ratusan subscribernya, karena dia tampilnya duel dengan dukun ya, kayak yang lain juga. Kayak termasuk Gus Halu itu kan sama itu. Itu viral juga. Itu dia ngakui betul-betul. Dan ini baik, ini selamat bagi dia. Walaupun dia berproses dulu. Sebetulnya makanya dia itu sebetulnya bagi saya itu bukan kesatria. Ya jujur aja gitu, bukan kesatria karena jalannya masih berproses dulu. Ya memang sudah jalannya nggak apa-apa. Tapi ini baik saja. Ini baik, ini selamat bagi dia. Pokoknya dia ngaku, walaupun masih berproses dulu. Tapi dia bukan berarti satria bagi saya. Kenapa? Karena sudah belakangan ngaku gitu loh. Kalau sudah baru ada di pusaran yang ganas ini. Ya. Tentang pengungkapan video settingan ini, mungkin dia sudah entah apa tujuannya, nggak ngerti. Yang jelas belakangan akhirnya dia setelah baru terseret di pusaran Gus Halu itu, baru dia ngaku. Padahal sudah sejak dulu disinggung tentang video-video settingannya, tapi dia nyantai-nyantai saja. Berarti nggak satria. Kalau dia satria sejak dulu dia sadar bahwa dia settingan, dia empet hatinya. Oh nggak boleh ini settingan, baru itu satria. Tapi kalau sudah lama berproses dulu, itu ya maklum saja itu. Karena memang sudah kasarnya itu sudah terpojok, artinya sudah apa ya? Sudah tertuntut untuk ngakui, sudah tidak ada jalan lain gitu loh. Dan dia itu baik. Cuma bukan kesatria lah, biasa lah, baik lah, memang wajar karena sudah tertuntut untuk mengakui, gak ada jalan lain. Dan itu selamat, baik bagi saya akui ini baik, ini selamat. Berarti dia masih punya hati nurani. Ketimbang orang yang sudah bayinahnya jelas-jelas, datanya kepalsuan jelas-jelas. Mulai dari video settingannya sudah jelas datanya, diungkap oleh teman-teman yang menguak semua ini sudah jelas sekali, sampai merambah bahkan ke kasus-kasus pelecehan yang bayinahnya, yang buktinya nyata, kok penipuan-penipuannya dia masih belum mengakui. Ketimbang seperti itu, nah itu kan bukan berarti dia sudah hati nuraninya mati.
Bahkan saya menyimpulkan karena dia sudah ke tingkat gangguan jiwa halusinasi itu, yang dia merasa benar atau real atau nyata, sehingga dia ketika sudah dikuak semua yang sejatinya, dia nggak ngaku karena baginya itu benar baginya. Berarti dia memang nggak normal. Tapi kalau bagi Gur Nur Samsudin ini masih punya nurani. Jadi dia itu bukan ke tingkat gangguan jiwa. Jadi dia mengakui dia salah, berarti masih normal. Dan bagus, selamat. Untuk Gur Nur Samsudin bagus. Untuk Nur Samsun bagus. Maaf, bukan Samsudin ya. Nur Samsun bagus. Jadi baik bagi dia, selamat bagi dia, atau walaupun masih berproses agak dia bisa ngaku, tidak apa-apa ketimbang tidak ngaku tadi, berarti dia masih normal. Nah, toh walaupun dia harus menanggung beban atau menanggung klaim atau menanggung nyataan bahwa ketika selama ini betul-betul settingan, berarti dia keilmuannya juga settingan. Ya entah tanggapannya para fannya atau santrinya, dia sudah ngakunya apa tentang istilah santri di rumahnya padepokannya atau jamaahnya di padepokannya, entah menanggapi apa gimana nggak jelas. Yang jelas selama ini dia settingan, atau memang jamaahnya sudah tahu selama ini, sehingga apa ya, santai-santai aja, enjoy aja gitu loh, sebagai guru bagi jemaahnya. Yang jelas bagi saya pribadi, ketika dia sudah mengakui bahwa semua video dukun santet itu dia pakai keilmuan apa itu settingan, berarti keilmuannya juga settingan. Amalan-amalan yang ia jalankan itu berarti seandainya itu menimbulkan kedikdayaan yang ditampilkan dalam settingan, berarti juga settingan. Artinya kasarnya palsu, artinya hoak. Seperti itu bagi saya pribadi, karena sudah settingan. Apa yang dilakukan di dalam duel dengan sukun kayak jurus-jurus apa keilmuan, berarti settingan, berarti nggak nyata. Jadi mestilah orang akan menganggap ketika sudah dia mengakui settingan, itu berarti semua yang ia miliki itu juga settingan. Artinya tidak benar, kepura-puraan. Gitulah. Mulia, sisi pengakuannya itu jujur, bagus, selamat. Tapi memang harus sedikit menanggung anggapan bahwa dia selama ini apa yang dia miliki yang terkesan sakti, terkesan dikdaya, itu berarti settingan, berarti tidak benar, berarti semuanya kepura-puraan. Tapi sekali lagi, mohon maaf Bang Nur Samsun. Jadi tidak apa-apa. Jadi tidak usah butuh kesaktian, kita nggak butuh. Saya kira sampean itu paham gitu, bahwa kesaktian itu kalau memang Anda itu santri atau memang terah dari seorang gus sungguhan sesuai dengan sebutan Anda. Kalau saya nggak bilang gus karena saya nggak tahu Anda ya. Itu kalau memang benar berarti Anda menyadari. Anda tidak akan benci kepada orang yang mengungkap selama ini, dan Anda tidak akan pernah menyesali. Bahkan Anda bangga bahwa Anda dengan niat tulus sudah niat untuk mengakui semuanya. Itu sudah lebih daripada sakti. Itu sudah baik. Itu dosa selamat. Ketimbang Anda bahkan sampai mati Anda tetap buat tidak pengakuan itu. Karena kenapa? Kalau Anda tidak mengaku, video-video Anda itu terkesan asli. Ketika terkesan asli, dampaknya kepada umat ya dianggap asli. Apa artinya? Ya reaksi mereka ya asli. Artinya, buktinya didoakan semoga selamat dilindungi sama. Itu kan doa betulan, padahal Anda sedang main-main, sedang buat settingan. Itu kan pengaruh, Gus. Jadi salah kaprah ketika Anda pernah bilang juga tidak pengaruh. Siapa yang dirugikan? Merugikan umat. Syukur sampean setelah itu malah ngakui ini. Dan semoga sampean mengganti semua ini. Selain pengakuan, semoga Anda berbuat tidak seperti itu lagi, gitulah. Jadi betul Anda sudah menjalankan apa yang ditegaskan oleh agama, sebagaimana usul fikih juga ditegaskan oleh hadis Nabi ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal angkar. Bukti-bukti, data-data real adalah bagi orang yang menuduh sebuah kemungkaran. Itu sudah teman-teman melakukan bahwa itu video settingan dengan bukti data-data realitas seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mengungkap video settingan termasuk Anda itu sudah melakukan haknya, bahwa baginya adalah sudah membuktikan. Tapi bagi yang dituduh al-angkar, apa yang ia mengingkari tuduhan orang-orang selama ini bahwa itu video settingan, harus bersumpah. Dan Anda sudah betul menjalankan itu, bahwasanya Anda bahkan sampai bersumpah. Makanya saya ikutkan video sampean itu sebagai data saya ya, biar saya tidak dikirain omong kosong, biar jelas ya. Bahwasanya Anda sambil bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, bahkan demi lahir batin saya, katanya Anda itu di kalimat
sumpah Anda. Bahkan demi orang tua saya, demi lahir batin saya, demi orang tua saya, bahwa itu adalah skenario atau settingan, kepura-puraan video settingan Anda. Bahkan Anda terkesan juga seakan-akan bilang semua yang buat video settingan itu adalah tidak real. Itu skenario, artinya settingan. Bukan hanya Anda yang Anda akui. Kenapa? Ya maklum saja Anda bilang bahkan sampai melebar ke semua. Terkesan semua yang Anda terkesan semua yang bermain video settingan itu adalah tidak real. Artinya skenario atau settingan. Itu maklum karena Anda merasakan seperti itu. Dan Anda sedikit banyak tahu. Bahkan dekat dengan salah satu selain Anda yang juga main video settingan itu. Yang Anda sering sebut di videonya itu. Bahwa Anda tahu gitu ya. Anda tahu. Yang diagung-agungkan, bahkan yang diagung-agungkan, subscribe-nya banyak selama ini, bahkan itu terkesan seakan-akan arahnya Anda sanggupkan itu adalah video settingan juga. Dan saya yakin itu. Dan maklum karena Anda mengalami. Nah begitu ya. Jadi terkhusus Gus Nur Samsun, gak apa-apa Anda. Selanjutnya sejatinya Anda ternyata selama ini ketika, mohon maaf, ketika penampilannya sok yes, sok sakti, sok duel dengan dukun, sok dakwah memberantas kesyirikan. Tak ingatkan lagi, selama ini Anda kan terkesan sama fan-fan Anda yang melihat video Anda kan terkesan dakwah memberantas dukun santet kesyirikan. Itu kan terkesan real. Nah itu apa ya? Jadi terkhusus Anda Gus Nur Samsudin ketika mengaku itu benar, jujur, sudah bagus itu. Bagus. Toh walaupun Anda yang terkesan sakti duel dengan dukun situ ternyata juga keilmuannya berarti juga hoax. Jadi Anda tidak apa-apa disebut keilmuan abal-abal atau bahkan mungkin pengobatan abal-abal, nggak apa-apa. Anda juga sudah mengakui yang dicuplikan saya, tidak apa-apa. Abal-abal nggak apa-apa. Anda jujur juga, tidak apa-apa. Yang jelas untuk ke depan. Makanya juga salut saya ketika Anda sudah terus terang. Jadi ini akhir Anda, perjalanan Anda sebagai pendekar abal-abal, pendekar buat video settingan itu sudah jalan akhir Anda. Setelah ini fan Anda juga siapapun yang menonton Anda yang tahu bahwa pengakuan Anda ini, sumpah Anda ini bahwa Anda yang buat selama ini video dengan dukun santet itu adalah settingan. Itu sudah tidak percaya lagi bahwa Anda ketika membuat dukun situ sudah tidak percaya lagi bahwa itu real. Tapi Anda sudah siap dengan pernyataan Anda selanjutnya bahwa Anda tetap semangat ya di cuplikan saya itu. Ini yang salah juga. Bahwa Anda tetap semangat untuk berkarya toh tetap di pembuatan video duel dengan dukun santet tapi ditambah settingan. Nah, itu salut. Jadi selanjutnya ketika Anda buat konten video duel dengan dukun santet lagi itu sudah jelas bahwa Anda settingan dan Anda sebutkan settingan itu. Luar biasa, luar biasa. Karena kenapa saya sebut luar biasa? Karena betul kata Anda, cuma Anda ini yang berani, jujur. Toh walaupun masih berproses itu ya, tidak apa-apa. Anda jujur dan Anda selamat. Selanjutnya, ketika umat melihat, maka tidak ketipu lagi, tidak ada pembodohan lagi. Bahwa karena Anda sudah mengakui dan selanjutnya Anda ketika membuat, Anda sudah jelaskan bahwa itu settingan. Anda selamat. Bahwa itu adalah hiburan. Sehingga orang yang menonton tahu kayak film. Oh, itu tidak. Sehingga seandainya Anda menangis, Anda luka, tidak langsung berdoa, ya Allah lindungi Gus Nur, ya Allah. Jadi gak real penangkapan mereka. Mereka cuma nonton sebagai hiburan. Nah, ya sebagai hiburan. Oke. Jadi seperti itu ya Gus Nur Samsun dan pengikut-pengikutnya. Kalau ingin ilmu sungguhan, berarti selanjutnya Anda harus belajar. Harus belajar dan mengambil pelajaran dari semua ini. Nah, jadi Anda sudah selamat. Yang bahaya itu ketika orang menyimpan kemungkaran, nyata-nyata kemungkaran dan itu dianggap sebuah yang hak, sebuah kebenaran, sebuah kebenaran itu sampai mati dibawa. Belum sempat tobat, belum sempat mengakui, wah itu bahaya di akhirat itu. Anda itu selamat. Anda itu bisa menjadi baik Anda itu. Seperti itu ya Gus. Jadi tidak apa-apa, tidak sakti lagi nggak apa-apa. Gus Nur Samsun itu orang biasa, tidak sakti tidak apa-apa. Ilmunya selama ini settingan apa-apa nggak apa-apa. Anda juga mengakui. Dan itu baik Gus, itu mulia, itu selamat. Ketimbang yang lain yang tetap sok sakti, apalagi yang nyata-nyata sudah nyata-nyata terbukti settingan masih menganggap itu asli. Wah itu bahaya Gus. Itu bahaya Gus Nur. Berarti itu tidak normal yaitu orang yang terjangkit gangguan halusinasi delusi. Bahwa apa yang ia lakukan ia merasa benar, merasa real nyata.
Sehingga ketika orang menganggap itu tidak nyata, dia lawan. Tetap nyata. Ya karena memang nggak normal. Kena gangguan psikis, halusinasi, delusi itu. Dan Anda tidak masuk seperti itu. Berarti Anda masih normal. Masih normal. Gus Nur masih normal. Nur Samsun masih normal. Karena Anda mengakui. Nah seperti itu. Tapi saran saya Gus Nur. Untuk Gus Nur ya saran saya. Nur Samsun selanjutnya Anda sudah niat semangat tetap walaupun buat video settingan itu dijelaskan kepada video settingan. Itu saran saya harus dijelaskan. Karena Anda itu tidak hanya bicara, tidak tampil YouTube Anda di depan satu organisasi atau jemaah Anda sendiri atau pesantren Anda sendiri. Kalau Anda punya pesantren atau murid Anda sendiri yang mungkin paham dengan Anda. Tapi semua umat, semua lini masyarakat. Mereka banyak yang awam, ada yang ngerti, ada yang ilmuwan. Bahkan banyak yang awam masyarakat umum. Jadi hati-hati Anda kalau Anda mau menampilkan sesuatu yang di YouTube Anda. Apalagi Anda memang menampilkan diri sebagai figur agama. Pakai sorban, pakai kopiah. Menampilkan bahwa Anda punya jamaah. Gus apalagi sudah nyata-nyata namanya Gus. Itu kan figur agama. Jadi hati-hati karena Anda itu ditanggapi masyarakat, diperhatikan oleh masyarakat. Omongan Anda, gerakan Anda itu diperhatikan oleh masyarakat. Makanya jangan gampang-gampang. Jelas karena Anda itu ketika figur agama harus jelas apa yang Anda perilakukan, apa yang Anda nyatakan di medsos Anda. Karena itu bisa menjadi rujukan masyarakat. Jangan membuat masyarakat teka-teki salah Anda. Jangan prank masyarakat lain. Anda itu figur, Anda itu penampilannya figur agama. Gus namanya. Gus itu kan figur agama. Jangan main-main prank Anda itu. Jangan main-main teka-teki. Jangan membuat masyarakat berpikiran teka-teki. Tidak jelas. Harus jelas AA, PB. Karena masyarakat awam harus langsung mengambil mentahnya apa yang dilihat kepada Anda. Yang terjadi pada Anda, apa yang Anda ucapkan. Apalagi Anda sengaja tampil sebagai tokoh agama itu, figur agama sebagai Gus itu di YouTube Anda. Hati-hati. Makanya dalam Rasulullah ditegaskan itu, da ma yuribuka wala ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan-raguan bagi kamu kepada apa yang menjadi sesuatu yang pasti, yang tidak meragukan bagi kamu. Teka-teki masyarakat bertanya-tanya benar atau salah, ini prank atau tidak. Itu tinggalkan Gus, kan Anda figur Gus. Bukan figur Anda diperintah oleh Rasulullah untuk meninggalkan apa yang menjadi teka-teki, pertanyaan yang gak jelas. Apa yang menjadi meragukan apalagi. Da ma yuribuka wala ila ma la yuribuka. Itu hadis Rasulullah itu. Tinggalkan apa yang membuat Anda ragu, apalagi Anda sebagai figur Gus. Tinggalkan apa yang membuat masyarakat bertanya-tanya, membuat masyarakat ragu. Membuat masyarakat menjadi penyebab teka-teki bagi masyarakat. Prank-prank gak jelas. Hati-hati karena masyarakat itu banyak awam mayoritas. Yang langsung menelan mentah-mentah apa yang menjadi sikap Anda. Baik dari perilaku Anda atau omongan Anda. Hati-hati Gus. Hati-hati. Hati-hati jangan main-main. Anda Gus. Ya, Anda sudah tertulis namanya Gus Nur Samsun GNS. Wah, figur kan? Nah, mohon maaf ya Gus, ini saya jelaskan, mohon maaf saya ambil cuplikan dari video Anda karena ini biar jelas, datanya jelas bahwa Anda memang betul-betul mengakui dan bahkan sumpah-sumpah. Dan itu sekali lagi Gus, saya tidak benci, bahkan saya acungi jempol. Anda itu jujur, Anda itu selamat, Anda itu baik. Walaupun Anda sudah tidak sakti lagi nampaknya. Tampil sakti lagi, tidak apa-apa, kesaktian hoak, pura-pura, lebih baik sejati apa adanya. Dan itu Anda sudah paham. Demikian ya Gus. Oke, kita bersaudara Gus Nur Samsun. Kita bersaudara semua. Bang Nur Samsung, Bang Nur Samsung, Bang GNS. Oke, demikian. Jadi hati-hati. Da ma yuribuka wala ila ma la yuribuka. Ya. Dan Anda sudah melakukan al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal angkar. Data-data bukti-bukti yang nyata adalah bagi orang yang menuduh harus ada pembuktian yang jelas al-bayyinah, dan bagi yang dituduh yang ingkar adalah harus bersumpah. Dan Anda sudah bersumpah dengan benar bahwa Anda adalah selama ini video yang dibuat Anda di YouTube, di konten Anda tentang duel dengan dukun itu adalah hoax, settingan, termasuk kedikdayaan yang Anda tampilkan, termasuk senso yang digergaji itu adalah hoax. Dan nanti saya bahas khusus. Demikian.
mohon maaf kepada Gus Nur Samsun, kita bersaudara seiman. Saya ini dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bukan karena benci, bukan karena nyinyir, tapi biar selamat semua. Dan saya bukan berarti lebih selamat atau lebih benar atau lebih pintar, karena saya melihat kenyataannya di publik dan Anda adalah figur medsos di publik. Makanya saya berhak nilai atau mengkritisi. Lebih-lebih watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sesama muslim saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan itu sudah tahu, ya. Demikian juga mohon maaf kepada fan-fannya, ya. Terserah Anda percaya, terserah kepada terserah. Yang jelas Gus Anda selama ini yang Anda puja-puji mungkin, ya, yang Anda sakti pendakwah kemusyrikan berupa duel dengan dukun santet, memusnahkan dukun santet, itu adalah real. Bahkan sampai Anda tangkapi dengan doa, ya Allah Gus Nur selamatkan atau apa, kayak yang lain-lain itu. Reaksi yang nyata, yang Anda anggap nyata, itu kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda lihat selama ini. Dengan pengakuan Gus Nur itu tidak apa-apa, dan Gus Anda itu malah selamat. Malah Anda harus senang, harus bahagia bahwa semua itu selamat. Ya terserah deh, apakah Anda kecewa atau bahkan malah Anda lebih bangga kepada Gus Nur karena kejujurannya, walaupun toh Gus Nur itu sebetulnya tidak punya apa-apa nyatanya. Ya, tidak apa-apa, terserah Anda. Demikian, maksudnya tidak berilmu seheboh apa yang ditampilkan di YouTube dalam settingan itu gitu loh. Karena itu semua itu kan sudah settingan jelas. Jurus apa gitu ya. Yang tidak tahu pokoknya seperti itulah penilaiannya masing-masing. Itu bagi penilaian saya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan tentang khususnya tentang yang terkenal yang disebut GNS Gus Nur Samsun, tentang terkait pengakuannya tentang video settingannya. Bagaimana yang lain? Ya saya yakin, sebagaimana dari awal sudah saya yakin, semua yang membuat video settingan siapapun bentuknya, dukun kayak bersorban, kayak gus, kayak kiai, kayak ustad, tiap saat duel dengan dukun santet di YouTube-nya, itu bagi saya itu hoax, settingan, termasuk terbukti, khususnya yang terjadi pada Gus Nur Samsuddin ini, yang juga viral tentang duel dukun santetnya. Terbukti kan kata-kata saya juga, terbukti kata-kata teman juga, semuanya terbukti. Yang ingin mengungkap semua itu, yang menduga itu settingan, betul kan? Ini satu, yang satunya nggak ngaku. Ini Gus Nur itu selamat. Ini yang satunya nggak ngaku. Waduh, ini ada beberapa yang lain ya juga seperti itu. Cuma nggak nanggapi aja, nyantai-nyantai aja. Yang jelas mereka sudah sebagaimana juga ditegaskan, bahkan sampai sumpah Gus Nur itu, Gus Nur Samsun tadi ya, di videonya dicuplikan itu, bahwasanya semuanya itu hoax, skenario. Nah, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf terhadap semuanya yang benci atau yang suka saya, semuanya kita saudara. Demikian, selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.